Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang banyak banget kalian request dan kalian komen di beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin BOME teman-teman atau Book of Meme. Dan sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Nah, teman-teman, per video ini saya record untuk BOME ini sendiri sudah ada di kisaran harga 0,0064 sekian US dollar per koinnya atau per tokennya lebih tepatnya. Dan kalau kita cek berdasarkan kapitalisasi pasarnya, di sini teman-teman akan notice bahwasannya untuk BOME ini berada di peringkat ke 166 dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com di mana teman-teman tinggal sortir aja kalau mau cek untuk BOME ini. Teman-teman tinggal sortir di sektor memes dan teman-teman akan menjumpai untuk BOME berada di satu peringkat di atas Neiro ya. Di mana Neiro di sini itu ada di peringkat ke 172, sementara untuk BOME ini berada di peringkat ke 166 jika ditinjau dari sektor memes. Dan kalau kita coba intip ya secara chartnya dan mungkin kita akan bahas juga nih secara price action aja dan juga technical analysis aja. Dan kita juga akan bahas untuk potensial harga yang mungkin akan dikunjungi oleh BOME karena seperti yang teman-teman tahu untuk BOME ini atau Book of Meme ini adalah suatu meme coin yang mana tentu untuk pergerakan dan perubahan harganya sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So, kita akan lebih berfokus ke technical analysis-nya aja karena memang secara fundamental dan utility harusnya nggak ada yang gimana-gimana banget, teman-teman. Nah, sebelumnya juga ya buat teman-teman yang mungkin nonton beberapa postingan video saya sebelumnya yang bahas BOME, teman-teman pasti udah tahu nih apa yang terjadi ketika harganya masih di sini. So, saya kayaknya nggak akan ngulang lagi untuk review harganya yang ada di sini. Maybe kita akan coba intip aja untuk harganya yang ada di price action sekarang. So, buat teman-teman yang mau tahu BOME itu apa, kemudian mau tahu price action-nya ketika masih berada di sebelum-sebelumnya nih, dan sebelum sampai ke price action sekarang ya, teman-teman feel free banget untuk mampir aja ke video pembahasan BOME saya yang sebelumnya. Dan nanti teman-teman setelah nonton video tersebut, feel free juga untuk balik lagi ke video ini. Nah, di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya BOME di sini memang terakhir kali kita bahas dia udah breakout ya dari trend line majornya yang ada di sini. And then tadinya BOME ini mulai menunjukkan potensial pergerakan yang menarik. Kenapa? Karena dia mulai start creating nih yang namanya higher high dan juga higher low. Namun sangat disayangkan nih teman-teman, BOME ini ternyata justru gagal nih yang namanya create new higher high kembali, di mana posisi higher high terakhir kita itu kan di sini ya, teman-teman. Jadi dia tuh gagal breakout dari resistance di atasnya dan justru sekarang membuat yang namanya lower low kembali, teman-teman. Nah, seperti itu. Karena kalian bisa notice posisi higher low kita itu di sini terakhir kali, and then setelah itu teman-teman bisa lihat untuk BOME udah closing di bawah higher low tersebut yang memvalidasi ya bahwasannya BOME ini sudah berubah kembali secara market structure. Dan dia sudah melakukan yang namanya market structure shift kembali dan artinya trennya sudah berubah kembali dari yang sebelumnya sempat bullish sedikit menjadi kembali bearish, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena kalian tuh bisa lihat bahwasannya memang ketika dia breakout dari sini, dia membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, dan di sini ternyata terrejeksi dari resistance-nya. And then di sini tadinya ada potensi membuat higher low apabila memang dia bisa testing atau bahkan breakout dari resistance-nya yang di atas. Namun sangat disayangkan ternyata BOME gagal untuk create hal tersebut dan justru membentuk lower low, teman-teman, di bawah sini. Dan apapun itu buat teman-teman yang mungkin notice nih misalkan ada dari kalian yang berpandangan bahwa ini adalah maybe teman-teman lihat sebagai head and shoulder ataupun teman-teman yang notice hal-hal lainnya atau pattern-pattern lainnya, teman-teman. Tapi yang paling jelas adalah karena BOME ini gagal yang namanya menentukan atau lebih tepatnya meneruskan ya momentum bullish-nya atau bullish sequence-nya sehingga dia kembali bertransformasi menjadi bearish dan maybe buat teman-teman you name it lah apapun yang kalian sebut. Mungkin teman-teman lihat ini sebagai head and shoulder ataupun teman-teman lihat sebagai yang lain itu nggak masalah, teman-teman. Dan yang pasti adalah momentumnya udah berubah kembali dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish dan juga secara market structure ini BOME sudah tergolong bearish, teman-teman. Nah, selanjutnya
kemana sih untuk potensial harga dari Bome ini, akan tiba teman-teman, atau potensial harga mana yang akan dikunjungi oleh Bome. Nah, di sini kita akan coba untuk breakdown atau bahas, satu persatu posibilitasnya. Yang pertama teman-teman, di sini ya, memang sebelumnya untuk demand area ini saya udah tandain, saya udah marking untuk area-area pentingnya, jauh sebelum video ini saya record. So, teman-teman, makanya saya sangat menyarankan untuk kalian nonton video-video sebelumnya terkait pembahasan Bome yang pernah saya upload. Dan di situ teman-teman akan lihat untuk areanya bahkan nggak saya ganti sama sekali. Ini area udah saya marking dari lama. Dan kalian akan notice ya, ketika areanya yang diletakkan itu tepat, maka teman-teman bisa lihat ada rejection ketika menyentuh area ini, ternyata dia pullback sedikit. And then sekarang dia sedang membentuk, teman-teman bisa sebut sebagai base atau apapun itu, intinya dia sedang konsolidasi di area ini, teman-teman. Nah, di sini kalian tuh, ada beberapa potensi yang mungkin teman-teman bisa tinjau, di mana yang pertama, sangat disayangkan bahwasannya ada potensi dia meneruskan penurunannya kembali, teman-teman. Maybe ya, untuk pergerakannya itu maybe bisa jadi seperti ini. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu, teman-teman. Apabila memang momentum bearish-nya itu sangat kuat. Mengingat kalian tuh bisa notice sebenarnya di sini kalian bisa lihat ya, meskipun penurunannya udah sangat signifikan, nah kalian bisa lihat ke bawah ini 50% lebih kalau kita hitung sama ekornya. Dan di sini pullback-nya itu, biasa aja teman-teman. Jadi momentum pullback-nya itu biasa aja dan juga, secara persentase ini juga pasti tidak sebanding dengan penurunannya. Jadi kalian bisa lihat secara momentum ya, penurunan ini drastis banget, sementara di sini ketika pullback reaction-nya itu, biasa aja teman-teman. Jadi ini memang wajar ada sedikit pullback ke atas karena memang ini demand area dan, maybe ada beberapa teman-teman yang mungkin scalping atau ambil position di demand area ini, itu terserah teman-teman dan sekali lagi ini bukan saran finansial. Namun kalian tuh bisa lihat untuk momentumnya itu tidak sebesar ketika tekanan jualnya berlangsung, teman-teman. So, di sini ada potensi ya memang untuk Bome breakdown dari demand areanya dan tentu meskipun, itu adalah posibilitas pertama, itu posibilitas yang menurut saya persentasenya cukup besar untuk terjadi, karena memang momentumnya itu sedang mendukung teman-teman, dan secara structure itu sedang bearish. Nah, di sini ya, apabila Bome breakdown dari demand area di sini, maka ini Bome akan, valid ya membentuk yang namanya all time low, teman-teman. Karena memang ini adalah demand area major kita yang kita tuh nggak pernah main di bawah area demand area ini, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini selalu tertahan di demand area itu dan jika ini ter-breakdown, maka Bome ini akan, menunjukkan indikasi yang sangat tidak positif dan membentuk yang namanya all time low baru, teman-teman. Nah, sebaliknya di sini juga ada potensi ya. Ini adalah posibilitas yang kedua, di mana jika memang, di sini ada tekanan beli yang cukup signifikan, teman-teman. Jadi jika di demand area ini ada tekanan beli yang, cukup signifikan dan maybe banyak yang tertarik nih untuk, akumulasi Bome karena, para pelaku pasar melihat Bome ini sudah berada dalam harga yang oke untuk diakumulasi, maka memang ada potensi untuk Bome ini, ranging sebentar di sini atau, mengalami konsolidasi dan akumulasi sebentar di sini sebelum, akhirnya pada jangka waktu dekat paling enggak coba testing dulu deh. Dalam jangka waktu dekat akan coba testing ke resistance terdekat di atasnya, yaitu di kisaran harga ini. Dan hopefully ya, ini hopefully banget apabila memang Bome ini mau sedikit perform, at least kita harus lihat Bome ini breakout nih dari resistance di sini. Sehingga Bome ini ada potensi untuk bermain kembali di area di atas, resistance ini ya, atau dengan kata lain menjadikan resistance ini sebagai, demand area nih ketika di breakout dan maybe ada potensi untuk Bome nge-fill dulu deh paling enggak untuk area fair value gap yang terbentuk dari candle ini, teman-teman. Nah, di sini tuh ada fair value gap buat teman-teman yang lihat juga dan jika memang Bome ini berhasil breakout dari supply area ini, maka ada potensi dia untuk coba nge-fill nih untuk fair value gap yang berada di, sini, teman-teman, dan terbentuk dari candle yang ini. Dan oke teman-teman, maybe kurang lebih update untuk Bome segitu aja dan sebenarnya nggak ada yang bisa banyak saya update karena memang untuk video analisa Bome itu baru beberapa waktu lalu saya publish dan teman-teman berhubung yang banyak yang minta, jadi saya coba buatin lagi untuk update-nya. Dan di sini, eee, maybe potensial atau hal paling positif yang bisa terjadi pada Bome adalah ketika memang dia berhasil breakout dari supply area ini, maka ada potensi memang ya, tadi yang saya ungkapkan, dia fill dulu fair value gap di sini dan, hopefully banget memang ada potensi untuk dia bisa testing lagi di resistance yang ada di atasnya. Meskipun tentu,
itu membutuhkan volume dan juga membutuhkan transaksi pembelian yang cukup besar, teman-teman. Dan, maybe ya, itu akan memakan waktu dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang, teman-teman. Jadi maybe nggak akan terjadi dalam jangka waktu cepat dan justru ya, yang teman-teman perlu waspadai adalah, demand area di sini, teman-teman. Dan ini tuh perlu banget kalian waspadai karena apabila dia ter-breakdown, maka BOME ini ada potensi menuju ke level harga yang lebih rendah atau lebih bawah lagi dan membentuk yang namanya new all time low-nya dari BOME ini sendiri. Dan oke teman-teman, that's all untuk analisa seputar BOME yang bisa saya deliver ke kalian. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton and I'll see you teman-teman in the next video.